Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Dan Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-51. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat ke-90 dari surat Al-Baqarah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sama iku elek banget apane barang. Ishtarau kang adol sapa Yahudi ba'u tegese adol sapa Yahudi bihi kelawan ma angfusahum ing awak dhewe Yahudi. Hadzuha tegese bagiane angfusahum minas thawabi saking ganjaran. Wa malan utawi ma dalam lafal bi'sama ini nakiratun iku nakiroh bimakna syai'an kelawan maknane syai'. Tamyizun iku dadi tamyiz, makanya tadi dibaca apane barang. Li fa'ili bi'sa marang fa'ili lafal bi'sa. Wal mahsusu lan utai pengkhususan ini penggunaan kata bi'sa di mana bi'sa ini jadi khobar. Lah mubtada'nya adalah ayakfuru. Lah ini mahsus. Bidzami iku kelawan merendahkan, menghinakan. Ayakfuru utawi yento kufur sapa Yahudi ay kufruhum tegese utai kekufurane Yahudi bima kelawan ayat angzala kang wis nurunaken sinten Allah ing ma minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Baghyan krono iri, krono dengki, krono hasud. Maf'ulun lah iku dadi maf'ul lah liyakfuru kedue lafal yakfur ay hasadan tegese krono dengki ala ayunzila ing atase yen to nurunaken sinten Allah Gusti Allah bitahfifi kelawan den waca enteng ayunzila wa tasdidi lan den waca abot tasdid ayunazila. Jadi ayat ini bisa dibaca ayunzila ayunazila min fadlihi saking anugerah Gusti Allah ay al-wahya tegese wahyu alaman ing atase wong ya syau kang ngersakaken sinten Allah ing man li risalati kanggo risalah kanggo kautus min ibadihi saking kawulane Allah. Alangkah buruknya, alangkah jeleknya apa yang mereka jual dari diri mereka. Artinya mereka itu ini kalau di sini maknanya adalah khadzuha minas syawab. Jadi mereka menjual pahala. Artinya apa? Tidak mau menerima pahala. Mereka milih ayakfuru. Ya, jadi tidak mau menerima pahala, mereka lebih memilih kekufuran terhadap apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kenapa mereka itu sampai memilih kekufuran? Kemudian memilih kekufuran daripada as-sawab karena apa? Baghyan. Mereka itu ada sebagian bagian orang Yahudi itu ada rasa hasudnya. Kalau dalam tafsir ini karena ada hasudnya, baghyan itu hasud. Ala ayunzila atas apa yang diturunkan oleh Allah, atas wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi rasul dari hamba Allah. Maksudnya begini, mereka itu iri kenapa kemudian yang diberikan wahyu itu Nabi Muhammad. Mungkin mereka sudah punya harapan besar kepada seseorang tertentu. Nah, ini namanya hasadan. Atau mungkin mereka berharap diri mereka yang mendapatkan risalah. Nah, ini alama yasha'u li risalati min ibadi. Jadi mereka iri kenapa kemudian yang diberikan wahyu, yang diberikan kerasulan itu Nabi Muhammad. Faba'u mongko bali sapa Yahudi. Roja'u tegese bali sapa Yahudi biqadabin kelawan kemurkaan, kelawan kemarahan minallahi saking Gusti Allah bikufrihim sebab kufure Yahudi bima kelawan ayat angzala kang wis nurunaken sinten Allah ing ma. Wa tankiru lan utawi nakiroh ini bi ghadabin ini kan nakiroh tidak bil ghadabi. Li ta'zimi iku kanggo
ngagungake, maksudnya nganggo membangetake ya. Jadi ghadab atau kemurkaan yang sangat gitu, li ta'dhim. Ala ghadabin ing ngatasé kemurkaan. Istahaku ngehaki sapa Yahudi hu ing ghadab min qablu saking sadurunge bitadji Taurati sebab menyia-nyiakan Taurat wal kufri lan kufur bi Isa kelawan Nabi Isa. Walil kafirina lan iku kedhe wong kafir adapun utawi siksa muhinun kang asor kang rendah kang hina. Dzu ihanatin tegese kang duweni kehinaan. Faba'u ya, mereka kembali lagi mendapatkan kemurkaan Allah ghadabin. Jadi kemurkaan yang berundak-undak atau bertumpuk-tumpuk gitu ya. Karena apa? Bikufrin bima anzala ya, sebab kekufuran mereka ini mereka mendapatkan murka Allah yang ghadabin ala ghadab. Jadi kemurkaan yang bertumpuk-tumpuk. Karena apa? Karena mereka itu dulu ya, sebagian orang Yahudi ini ada yang min qablu itu juga sudah mendapatkan ghadab. Karena dengan apa? Sebab apa? Bid'ah Taurat, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan di dalam Taurat. Mereka juga, sebagian dari mereka juga ada yang mengufuri, ada kufur terhadap Nabi Isa. Wal kafirina adzabun muhin. Dan bagi orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksa ya, siksa yang hina. Maka dari itu ayat ke-90, walaupun di sini khitabnya atau menjelaskan tentang bagaimana sebagian orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi yang kemudian mengufuri apa yang diturunkan oleh Allah. Tetapi bisa jadi ayat ini juga memberikan pituah kepada kita atau menyindir kita, bisa jadi. Karena apa? Di sini ada lafal hasad dan ada kata-kata hasad dan ada baghyan. Bisa jadi kita juga terkena sifat baghyan itu, sifat hasad ini, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Bisa jadi hasud ini menimpa diri kita. Kenapa harus orang ini? Ya, kalau kemudian kenapa harus orang ini dan kemudian kita tidak mau menerima kebenaran, maka kita telah meniru sifat orang-orang yang disifati dalam ayat 90 ini. Makanya kita dengan membaca ini kita harus melihat ke dalam diri kita. Ada enggak kemudian sifat dengki? Adakah sifat iri yang kemudian menjadikan kita tidak mau menerima kebenaran? Oleh karena itu kita perlu melihat ke dalam diri kita masing-masing. Semoga kita semuanya dijauhkan dari sifat hasud ini. Kita selalu berpegang teguh terhadap kebenaran. Kita dijauhkan dari adzabun muhin, dari azab yang hina, dan semoga keimanan kita terus terjaga, terus kemudian berharap untuk terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.